Haleluya. Kita lanjutkan pelajaran kita tentang tokoh Yosua. Kita sudah mempelajari beberapa hal tentang Yosua dan yang terakhir yang kita sudah pelajari yang ke-7 dan ke-8, Yosua seorang pribadi yang memiliki keteguhan iman atas janji firman Allah. Kemudian yang ke-8, atas keteguhan iman daripada Yosua itu, Yosua mendapat jaminan dari Tuhan untuk masuk dan memiliki tanah Kanaan. 2 orang dari satu generasi yang keluar dari Mesir hanyalah Yosua dan Kaleb. Nah, kita lanjut kepada hal yang ke-9 tentang Yosua dalam Bilangan 27 ayat 18 sampai 23. Bilangan 27 ayat 18 sampai 27. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya, suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu, dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar dan atas titahnya mereka akan masuk. Ia beserta semua orang Israel segenap umat itu. Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Puji Tuhan. Yosua bukan hanya diberi jaminan untuk masuk dan memiliki tanah Kanaan, tetapi diberi kepercayaan menjadi pemimpin bangsa Israel menggantikan Musa. Ayat-ayat yang kita baca itu didahului dengan beberapa ayat sebelumnya, di mana Tuhan kemudian memberitahu kepada Musa bahwa dia tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Musa tidak membantah, betapapun ada keinginan yang kuat dari Musa untuk bisa masuk ke tanah Kanaan, ya. Tetapi Musa tidak membantah keputusan dari Tuhan karena memang ada alasan itu. Nah, setelah Tuhan memberitahu kepada Musa bahwa Musa dan Harun tidak akan masuk ke tanah Kanaan, maka sesuatu yang saya anggap sangat luar biasa dari seorang Musa. Coba kita lihat apa yang kemudian Musa katakan kepada Tuhan dalam ayat yang ke-15. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan Allah dari roh segala makhluk mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Ya. Jadi Musa lalu mengusulkan kepada Tuhan
Jangan sampai umat Tuhan itu menjadi domba-domba yang tidak bergembala, tercerai-berai. Supaya ada seorang pemimpin baru. Ya. Jadi Musa tidak bersikap acuh tak acuh dengan keputusan Tuhan, tetapi Musa juga memikirkan bagaimana kelanjutan daripada perjalanan bangsa Israel ini. Ya. Musa betul-betul merasa terbeban bagi keberlangsungan kepemimpinan bagi bangsa Israel. Ya. Dan Tuhan merespon, walaupun Tuhan tentu sudah mempersiapkan seseorang yang akan menggantikan Musa. Ya. Tetapi bahwa di sini kita melihat bahwa sikap Musa adalah suatu kepedulian bagi keberlangsungan pelayanan itu, ya. Bagi keberlangsungan pelayanan sesuai dengan janji Tuhan. Ya. Inilah seorang pemimpin yang luar biasa. Ya. Dia bukan bersikap ya terserah bagaimana bangsa ini ke depan, terserah, tidak. Tetapi Musa mempunyai kepedulian bagi keberlangsungan bangsa Israel. Dan karena itu Musa lalu menyampaikan kepada Tuhan supaya ada seorang yang akan menggantikannya. Dan karena itu ayat 18 sampai 23 Tuhan katakan, ambillah Yosua, ya, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Ya. Jadi Yosua dipercayakan Tuhan melalui Musa untuk menjadi pemimpin. Untuk menjadi pemimpin atas bangsa Israel. Proses yang dijalani oleh seorang Yosua sampai kepada puncak karirnya ini menjadi pemimpin atas orang Israel tidaklah mudah. Kita sudah pelajari poin-poin itu sebelumnya. Ya. Ada suatu proses yang panjang. Tetapi yang pasti apa yang kita dapati dari seorang Yosua yang kemudian menjadi alasan Tuhan memilih dia untuk menjadi pemimpin menggantikan Musa adalah bahwa Yosua adalah seorang hamba yang setia, seorang hamba yang taat untuk tugas dan pekerjaan apapun yang dipercayakan kepada. Ini suatu proses yang dijalani oleh seorang Yosua. Kesetiaan dan ketaatan kepada tuannya, kepada Musa. Apapun yang diperintahkan. Tugas itu berat atau tidak tetap dijalankan oleh Yosua. Dan tidak sekalipun kita membaca bahwa Yosua membantah apa yang diperintahkan kepadanya. Tidak. Dan hal lain yang menjadi alasan Tuhan mempercayakan dia adalah yang kita juga sudah pelajari, Yosua seorang pribadi yang memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dan ini kunci keberhasilan daripada Yosua. Dia sudah membangun sejak masa mudanya, ya. Keluaran 33 ayat 11, Yosua orang muda itu tidak undur dari kemah itu. Dia tetap ada dalam kemah sembahyang. Dia sedang membangun satu hubungan pribadi dengan Tuhan. Sebagaimana kita juga tahu rahasia keberhasilan dari seorang Daud sampai kepada puncak kepemimpinan bangsa Israel, dia punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dia sudah membangun persekutuan pribadi dengan Tuhan sejak dari remaja. Sejak dari remaja. Sehingga dalam konteks persekutuan pribadi dengan Tuhan inilah Daud dan Yosua menjalani proses yang Tuhan izinkan.
Jadi orang yang dapat menjalani proses yang disediakan oleh Tuhan adalah orang yang punya persekutuan pribadi dengan Tuhan, yaitu orang-orang yang sungguh-sungguh mengerti apa rencana Tuhan, apa maksud dari Tuhan. Orang-orang yang tidak kaget dengan situasi dan kondisi yang Tuhan izinkan. Karena mereka punya persekutuan pribadi dengan Tuhan. Mereka punya kontak dengan Tuhan. Sehingga apapun yang Tuhan izinkan sebagai bagian dari proses Tuhan itu, mereka ikuti dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak membantah. Seperti Daud yang kemudian dituangkannya dalam suatu puisi pujian yang paling terkenal dalam seluruh Alkitab adalah Mazmur 23. Kesaksian dari Daud itu bahwa Tuhan menjadi gembalanya itu bukan hanya untuk hal-hal yang menyenangkan, tapi kemudian juga ketika aku di lembah bayang maut, aku tidak takut bahaya. Karena apa? Karena Tuhan besertaku. Keyakinan-keyakinan ini, saudara, dimiliki oleh seorang Daud itu ketika dia membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Sehingga dia tidak kaget dalam situasi yang sulit seperti itu. Tidak. Nah, karena itu yang dapat kita ambil dari pelajaran ini, yang harus kita terapkan dalam penurutan dan pelayanan kita kepada Tuhan adalah membangun hubungan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Tidak boleh ada alasan saya tidak punya waktu. Tidak. Kita tetap bisa menyediakan waktu. Persoalannya kita mau atau tidak. Kita pelajari di sini bagaimana hasil atau akibat yang dialami oleh seorang Yosua ketika dia sungguh-sungguh dengan setia membangun hubungan dan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dia diberi kepercayaan oleh Tuhan. Jadi Yosua itu pilihan dari Tuhan, bukan Musa. Walaupun tentu saya percaya Musa juga mempersiapkan dia, karena dia adalah hamba dari Musa sejak dari masa muda. Tapi Tuhan yang pilih. Yosua bukan orang yang disodorkan Musa kepada Tuhan. Tidak. Tapi Tuhan yang memerintahkan Musa, ambil Yosua, lantik dia, urapi dia. Menjadi seorang pemimpin untuk satu bangsa yang Alkitab katakan keras kepala, tegar tengkuk, yang mempunyai kemauan yang keras, yang seringkali menyimpang dari firman Tuhan, bukanlah hal yang mudah, saudara. Tapi kemudian kita tahu ketika Yosua telah dilantik menjadi pemimpin dan kemudian Musa dipanggil Tuhan, Tuhan memberi jaminan kepada Yosua. Tuhan memberi jaminan. Alkitab katakan dalam Yosua pasal 1, coba kita lihat di dalam Yosua pasal 1 ayat mulai ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku
akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Tuhan memberi jaminan kepada Yosua, karena dia adalah pilihan dari Tuhan. Tuhan yang memilih dia. Sebab itu Tuhan juga memberi jaminan kepada Yosua. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi apa yang dapat kita pelajari dari poin ini? Bahwa setiap janji Tuhan, Tuhan kasih jaminan untuk digenapkan dalam hidup kita. Ketika kita memiliki kesetiaan dan ketaatan, ketika kita memiliki keteguhan iman atas dasar janji Tuhan, maka janji-janji Tuhan itu pasti akan menjadi bagian kita. Itu yang dapat kita maknai dalam poin ini, ya. Supaya kita bukan sekedar mendengar pernyataan-pernyataan firman Tuhan, janji Tuhan, tetapi adalah kehendak Tuhan supaya kita mengalami secara pribadi kesetiaan, ketaatan, keteguhan iman atas dasar janji Tuhan. Dan itu semua tidak turun dari langit, tidak jatuh dari langit, tapi melalui satu proses yang dibangun oleh seorang Yosua yang muda di dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan. Dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan, itu kunci. Puji Tuhan. Baik, yang terakhir, hal yang ke-10, poin yang ke-10 tentang Yosua. Kita langsung kepada Yosua pasal 1 ayat 1 dan ayat 2. Sesudah hamba Tuhan itu mati, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang seberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Jabatan dari Musa sudah beralih kepada Yosua. Tuhan bilang, Musa hambaku itu sudah mati, sekarang bersiap dan seberangi sungai Yordan, bawa bangsa ini. Jabatan sudah beralih. Sekarang Yosua adalah seorang pemimpin, tapi statusnya sebagai hamba tidak berubah. Ini hal yang menarik, saudara. Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi atau hamba Musa itu. Jadi Yosua tetap disebut hamba Musa. Statusnya tidak berubah, hamba. Bukan hamba Tuhan, hamba Musa. Apa ketika itu Yosua tidak komplain, Tuhan, beta suruh jadi pemimpin menggantikan Musa, masa saya tidak disebut hamba Tuhan? Yosua tidak komplain. Dan sepanjang kitab Yosua, saudara, ada banyak bagian di mana Tuhan selalu menyebut Musa hamba Tuhan itu. Musa hamba Tuhan itu. Dan Yosua
tidak sekalipun dalam kitab Yosua selama hidupnya disebut hamba Tuhan, selalu hamba Musa. Yosua 24 ayat 29. Yosua 24 ayat 29. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu. Hanya sekali ini Yosua disebut hamba Tuhan. Kapan? Sesudah dia mati. Sesudah dia mati. Jadi statusnya yang kemudian naik dari hamba Musa menjadi hamba Tuhan ditulis di peti matinya. Hamba Tuhan Yosua. Mati dalam umur 110 tahun. Apa itu kemudian mengurangi kesetiaan Yosua kepada Tuhan? Tidak, sama sekali tidak. Ya. Banyak orang mengejar status. Ya. Itu tidak penting. Yang lebih penting daripada itu, bagaimana dan sejauh mana kemanfaatan kita bagi Tuhan dan bagi orang lain. Insya Allah kalau Tuhan izinkan, saya sedang mempersiapkan suatu pelajaran yang akan saya bawakan dalam satu rangkaian khotbah tentang apa itu kesetaraan dengan Allah. Yosua bukan mengejar status, tapi dia berusaha melakukan apa yang dipercayakan kepada. Banyak orang punya status, wah luar biasa, tapi tidak ada gunanya, baik di dunia sekuler maupun di dalam gereja. Dulu ada jemaat yang harus akhirnya keluar dari sini karena dia tidak puas, tidak mendapat status jabatan tertentu di dalam jemaat. Tersinggung. Yosua tidak tersinggung, tidak komplain. Selalu disebut Yosua hamba Musa. Saudara, satu waktu ketika kami gembala di Kendari, ya waktu itu baru mulai bangun gereja dan pastori. Ya. Jadi, waduh, baik pastori maupun gereja itu belum punya pintu jendela, belum ada. Ya. Jadi kalau mau tidur ya pintu ditutup dengan seng. Ya. Namanya juga lagi membangun. Ya. Jadi satu waktu ada diadakan KKR di gereja tetangga, gereja GPDI juga. Nah, yang melayani KKR itu teman seangkatan saya di sekolah kita. Ya. Kami gereja-gereja tetangga diundang. Nah, pengerja waktu itu ada 2 orang laki-laki. Jadi saya bilang begini, karena KKR-nya itu ada 2 malam, jadi kamu 2 bergantian. Ya. 1 tinggal, 1 pergi. Nanti besok gantian lagi.
Sudah kami jalan. Ketika ibadah lagi berjalan dan hampir selesai, kebetulan kami hamba Tuhan kebiasaan di daerah Sulawesi sana itu duduk di atas di mimbar, di altar. Saya kaget begitu saya angkat, loh itu pengerja yang saya kasih tugas untuk malam ini, dia jaga di rumah, di pastori dan gereja, kok dia ada? Saya pikir apa dia tidak dengar betul apa yang saya kasih tahu. Jadi dua-dua ada di ibadah itu. Begitu selesai dia langsung pulang duluan. Selesai kami pulang, dua-dua sudah ada, saya panggil. Tadi yang saya kasih tugas untuk tinggal siapa? Oh saya om. Lalu kenapa kamu tadi ada di sana? Begini, saya ini pengerjanya Tuhan, bukan pengerja manusia. Waduh, baru kali ini saya dengar pengerja bisa jawab seperti itu. Oh, ya. Oh begitu. Iya om, saya ini pengerjanya Tuhan, bukan pengerja. Oke. Kalau begitu malam ini menyimpan kau punya pakaian, angkat kau punya koper, pergi cari itu Tuhan Yesus dan langsung jadi pengerja ke dia. Kan kau bukan pengerjanya manusia, pengerjanya Tuhan. Iya om. Berangkat dia itu malam juga. Memang, waduh. Untung saya tidak emosi sudah. Dan ya hilang terus. Tapi selama saya jadi hamba Tuhan, jadi gembala, sekian banyak pengerja yang sudah lewat di tangan kami ini, baru satu-satunya itu, dan tidak pernah ada lagi seperti itu. Jadi ingat kamu ya. Yosua tidak pernah komplain. Dia tidak bilang, Tuhan bisa kok kasih naik sedikit saya punya status ini. Masa disebut hamba Musa terus? Tidak. Bagi Yosua itu tidak penting. Dan tetap dia memperlakukan diri sebagai hamba dari Musa. Karena apa? Dalam seluruh kitab Yosua dikatakan di sana, semua yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Musa itu yang dilakukan oleh Yosua. Semua yang diperintahkan oleh Tuhan melalui Musa. Jadi tentu ada satu mungkin perasaan dari seorang Yosua, saya ini ada karena Musa. Lalu untuk apa mesti komplain supaya jangan jadi hamba Musa? Waktu musda baru-baru, utusan majelis pusat yang datang ada 2 orang, yang satu yang senior itu ketua tim itu satu angkatan dengan saya di sekolah Alkitab Batu Malang. Yang satu lagi bekas murid saya di sekolah Alkitab Malino, bekas murid saya, pendeta Yusuf Tuda. Begitu ketemu, dia langsung datang peluk saya di depan beberapa teman. Dia bilang, kamu lihat ya, saya ini ada seperti ini karena om. Ya. Karena om ini. Gitu. Nah, mereka ini yang Tuhan pakai. Tuhan pakai. Ya.
Apa yang dapat kita pelajari dari poin yang terakhir ini, saudara? Saya melihat ada satu kerendahan hati daripada Yosua. Ada kerendahan hati. Sehingga dia tidak berusaha untuk minta supaya sama dengan Musa. Kan jabatan sudah sama. Ya. Supaya statusnya juga harus sama dengan Musa. Ini bukti kerendahan hati dari seorang Yosua. Orang yang punya kerendahan hati di dalam Tuhan tidak mengejar status. Katakan amin. Tidak mengejar status. Yang paling penting sejauh mana kita dipakai Tuhan, diberi kepercayaan oleh Tuhan, dan lakukan apa yang Tuhan percayakan. Ya. Sebagai ayat yang terakhir untuk poin ini, kita lihat dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 7 sampai ayat 10. Lukas pasal 17 ayat 7 sampai 10. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih? Maksudnya tuannya, adakah tuannya itu berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Ini hamba Tuhan. Saudara bayangkan ada seorang hamba yang baru pulang kerja menggembalakan ternak dan juga membajak ladang. Wah, itu bukan pekerjaan mudah. Begitu dia pulang, itu tuannya tidak bilang, kasihan lu capek, makan sudah. Tidak. Masak, kasih beta, layani sampai saya selesai makan dan minum. Sesudah itu baru kau boleh makan. Tuhan Yesus katakan, sesudah hamba itu melakukan apa yang harus dia lakukan, sudah pergi menggembalakan, sudah pergi membajak, pulang mesti masak untuk tuannya, melayani tuannya sampai selesai. Yesus bilang, apakah tuan itu harus berterima kasih kepada hamba itu? Sebaliknya, hamba itu yang berterima kasih kepada tuannya. Karena apa? Dia diberi kepercayaan. Karena kemudian hamba itu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan, apa yang ditugaskan." Tetap kita harus merasa kita ini bukan apa-apa. Kalau bukan karena Tuhan, kita bukan apa-apa. Itu prinsip daripada apa yang Yesus katakan, perumpamaan ini. Itu prinsip. Dan itu hanya mungkin kalau kita mempunyai kerendahan hati.
Surat Petrus katakan, rendahkanlah dirimu ke bawah tangan Allah, dan Dia akan meninggikan engkau pada waktunya. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.